Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate dari BTS. Yang pertama, BTS berpikir J-Hope harus menjadi presiden dunia, dan sepertinya semua setuju. J-Hope BTS memiliki semuanya, tetapi apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi presiden dunia? Menurut V dalam wawancara terbaru BTS dengan Rolling Stone, itulah masalahnya dan tampaknya dia tidak sendirian dalam sentimen itu. Setidaknya akan ada 6 suara dari kami, kata RM. J-Hope tidak hanya dikenal karena bakatnya yang luar biasa saat naik ke panggung. Ia juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil keterampilan baru dengan cepat. Keterampilan yang melayaninya selama debutnya. Ketika saya pertama kali memulai pelatihan, semua anggotanya adalah rapper. Jadi, ketika Anda pergi ke rumah, ketukannya menurun. Semua orang hanya nge-rap dengan gaya bebas. Awalnya tidak mudah untuk beradaptasi, kata J-Hope. Namun, profesionalisme J-Hope lebih dari sekedar belajar dan menguasai keterampilan. Perilaku kepemimpinan dan etos kerja yang kuat telah membuatnya mendapatkan gelar pilar BTS dan pemimpin di belakang layar. Keunggulan tidak berhenti sampai di situ. Reputasi profesional, rendah hati, dan berbakatnya mendahuluinya di antara staf Hype yang menggunakan frasa "It's J-Hope" sebagai pujian untuk artis yang berkinerja sangat baik. Dia memberikan contoh yang kuat untuk orang lain dengan ketangguhan, keberanian, dan kebaikannya. Lebih mudah untuk mengutarakan pikiran Anda, tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan semua orang. Dia selalu mendengarkan sampai akhir, menyembunyikan kehadirannya, tapi saat dia melangkah, dia menjadi orang terkuat, kata RM. J-Hope memiliki semua kualitas seseorang yang dapat mengubah dunia. Yang kedua, Bang Si-hyuk mengungkapkan mengapa V menjadi anggota tersembunyi BTS. Saat ini jutaan penggemar mengenal V, tetapi itu tidak terjadi pada awal 2013 ketika BTS bersiap untuk debut. V memulai perjalanan menjadi superstar bukan sebagai idola yang bercita-cita tinggi, tetapi sebagai teman yang suportif. Ketika V menemani seorang teman ke audisi Big Hit Music yang dulu adalah Big Hit Entertainment, agensi bertanya apakah dia ingin ikut audisi juga. Segera setelah itu, V menjadi trainee. V mengatakan, Big Hit Entertainment bertanya, apakah saya ingin mencoba? Jadi saya menjawab, ya. Saya menari dan mereka berkata, apakah Anda memiliki sesuatu yang lain? Saya bernyanyi untuk mereka dan mereka bertanya, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditunjukkan kepada kami? Saya beatbox dan mereka bertanya, apalagi? Aku nge-rap dan mereka bilang, apalagi? Saya membawa saksofon saya dan memainkan untuk mereka dan mereka menjawab, apakah ada hal lain yang ingin Anda tunjukkan kepada kami? Saat itulah saya akhirnya mengatakan tidak. Saya tidak punya hal lain untuk ditunjukkan kepada Anda, kata V. Meskipun V bergabung dengan perusahaan pada tahun 2011, wajahnya tidak akan diungkap ke publik sampai foto teaser pertamanya dirilis pada 2 Juni 2013, hanya 11 hari sebelum BTS debut. Anggota BTS lainnya mulai memperkenalkan diri mereka kepada penggemar melalui foto dan log video sejak 2012. Menjadi anggota tersembunyi tidaklah mudah bagi V. Dalam blog bantahan pertamanya, dia mengungkapkan betapa kesepian dan tersisih yang dia rasakan selama waktu itu. Ketika semua anggota merekam log mereka sendiri, saya adalah satu-satunya yang tidak bisa, jadi saya sangat sedih. Ketika para Hyung sedang merekam log mereka di studio, saya akan mengikuti mereka dan merekam log saya sendiri, tetapi saya tidak bisa mengunggahnya. Syuting sendirian, saya akan berkata, hari ini adalah hari ini, bulan ini, tahun 2013, saya melakukan ini. Ini mungkin tidak akan dirilis, bukan? Saya sedih, kata V. Hari-hari anggota tersembunyi V sudah lama berlalu, jadi bagaimana perasaannya tentang itu sekarang? Saya sebenarnya tidak bisa memahaminya sama sekali, katanya pada Rolling Stone sambil tertawa. Mengapa mereka melakukan itu? Kenapa begitu konsepnya? Saya benar-benar tidak tahu. Pendiri Hype, Bang Si-hyuk, orang di balik formasi BTS, menjelaskan mengapa dia memutuskan BTS harus memiliki anggota tersembunyi dan mengapa dia memilih V untuk peran tersebut. Kami membutuhkan momentum untuk mengumumkan bahwa tim yang disebut BTS akhirnya selesai. V memiliki pesona yang luar biasa dalam hal penampilan dan kepribadian, jadi kupikir itu akan berdampak ketika dia terakhir kali terungkap. Itu adalah strategi yang efektif dalam membentuk citra tim secara keseluruhan, sekaligus meninggalkan kesan tersendiri bagi setiap anggota, kata Bang Si-hyuk. Yang ketiga, RM BTS berbicara tentang xenofobia, musik, dan maskulinitas. Dalam wawancara baru dengan Rolling Stone, RM membahas xenofobia dan maskulinitas, dua masalah penting yang mempengaruhi BTS tidak hanya sebagai musisi, tetapi sebagai individu.
saat membahas masa depan utopia dan distopia dalam konteks dunia saat ini. Dunia yang penuh dengan kekerasan dan diskriminasi anti-Asia, RM memilih untuk mengakui kegelapan sambil melihat ke arah cahaya. Ini adalah pertanyaan yang sangat serius dan dalam. Sekarang, tentu saja, utopia tidak ada. Ada sisi terang, akan selalu ada sisi gelap. Cara kita berpikir adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan keberadaan kita sendiri berkontribusi pada harapan untuk meninggalkan xenofobia ini. Hal-hal negatif ini di belakang, kata RM. BTS berharap orang-orang yang berjuang melawan diskriminasi akan memiliki energi dan kekuatan dari BTS. Dia juga menunjukkan bahwa masih ada kebaikan yang bisa ditemukan kepada orang yang sangat menerima. Kami juga berharap bahwa orang-orang minoritas akan mendapatkan energi dan kekuatan dari keberadaan kami. Ya, memang ada xenofobia, tetapi ada juga banyak orang yang sangat menerima. Fakta bahwa kami telah menghadapi kesuksesan di Amerika Serikat sangatlah berarti, kata RM. Bahkan di puncak ketenaran global mereka, bahkan setelah menerima nominasi Grammy dan menjadi salah satu artis paling dicari di planet ini, BTS masih menghadapi hambatan di barat. Meskipun menjadi hit nomor 1, single BTS Life Goes On tidak banyak diputar di radio Amerika Serikat karena liriknya hampir seluruhnya berbahasa Korea. Meski begitu, RM tetap positif. Jika mereka merasakannya, saya pikir mereka akan berubah, katanya. Hambatannya masih runtuh, itu terus berlanjut dan terus. Selain xenofobia dan diskriminasi, RM juga menyinggung maskulinitas dan bagaimana BTS mendekati konsep ketinggalan zaman ini. Label tentang apa itu maskulin adalah konsep yang ketinggalan zaman. Bukan niat kami untuk membacakannya, tapi jika kami membuat dampak positif, kami sangat bersyukur. Kita hidup di zaman di mana kita tidak boleh memiliki label-label itu atau memiliki batasan-batasan itu, kata RM. Yang keempat, Suga BTS terbuka tentang orang tua, musiknya, dan kesehatan mentalnya. Dalam wawancara baru dengan majalah Rolling Stone, BTS melihat kembali masa lalu mereka dan membagikan visi masa depan mereka. Ketika grup tersebut memulai debutnya, mereka tidak tahu seberapa besar musik mereka akan berdampak pada dunia 8 tahun kemudian. Wawancara dimulai dengan diskusi tentang kesuksesan global grup dan bagaimana mereka membatasi hambatan seperti xenofobia untuk mencapainya. Hit nomor 1 mereka yang sangat besar, Dynamite, menerima pujian dari semua orang, mulai dari penggemar hingga Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. Butuh kerja keras bertahun-tahun bagi BTS untuk mendapatkan persetujuan dari para kritikus, industri musik, dan bahkan beberapa orang keluarga mereka sendiri. Suga memberitahu Rolling Stone bahwa orang tuanya pada awalnya tidak mendukung mimpinya untuk memahami musiknya. Mereka tidak mengerti musik rap. Wajar jika mereka menentang apa yang saya lakukan. Saya pikir itu membantu saya bekerja lebih keras karena ada sesuatu yang harus saya buktikan, kata Suga. Suga juga berbicara tentang hubungan pribadinya dengan kesehatan mental. Karya solonya sebagai Agus D, seperti lagunya The Last, menggali perjuangan sendiri tentang OCD, kecemasan sosial, dan depresi. Dia percaya bahwa emosi negatif perlu diungkapkan daripada disembunyikan. Saya merasa nyaman sekarang dan merasa baik. Tapi emosi negatif semacam itu datang dan pergi bagi siapapun. Emosi ini bukanlah hal yang perlu disembunyikan. Mereka perlu didiskusikan dan diungkapkan. Apapun emosi yang saya rasakan, saya selalu siap untuk mengungkapkannya, kata Suga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.